Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat siang ya. Bagi selamat sore bagi yang kelas sore dan selamat siang atau selamat pagi ya bagi yang kelas pagi. Oke, nah jadi untuk minggu ke-10 kita akan bahas name service. Name service ini pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, itu hanya sebatas perkenalan saja. Eh, jadi ini kalau juga ada namanya juga name service, biasanya ini digunakan dalam menunjuk suatu sumber yang beragam ya, dan tersebar seperti komputer, layanan, file, remote object maupun yang dapat memudahkan pengguna. Oke, contoh misalkan penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi biasanya adalah URL dalam mengakses suatu halaman web ya, terus ada alamat email untuk mengkomunikasi antar pemakai. Nah, selain name service, ini juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi dalam menyimpan naming konteks ya, yaitu kemudian binding nama ya dengan objek tugasnya untuk meresolve nama. Nah, kebutuhannya akan menambahkan juga ya layanan penamaan. Kayak biasanya menggunakan mekanisme dan struktur penamaan sendiri, contohnya DNS. Nah, untuk name resolution atau binding atau attributes, nah ini biasanya terdiri dari struktur ya. Ada name resolution ini biasanya ditranslasikan ke data tentang resource atau objek tersebut. Sedangkan binding ini asosiasi antara nama dan objek, dan biasanya nama diikat atau bond. Ya juga namanya juga bond yang diikat ke attributes dari suatu objek. Nah, sedangkan address atribut kunci dari sebuah entitas dalam sistem terdistribusi, dan atributnya ini suatu objek property. Oke. Nah, untuk penguraian pada naming domains dalam mengakses resource di URL seperti ini ya, bisa Anda lihat. Nah, di situ ada misalnya URL apa, ya itu kemudian dijadikan menjadi DNS-nya atau resolution menjadi network address ya. Nah, user ID-nya terdiri dari IP number ya, terhadap port number dan path name ya. Oke. Nah, untuk identifikasi, jadi tujuan pertamanya itu ada untuk identifikasi. Jadi misalkan seseorang pemakai menginginkan objek layanan A, bukan objek atau layanan B, misalkan seperti itu. Nah, terus ada memungkinkan terjadinya sharing, jadi lebih dari satu pemakai, ini dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai, atau tidak harus nama yang sama. Nah, ketiga adalah memungkinkan location independence, ini perubahan lokasi, tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama atau resource tersebut. Nah, yang keempat adalah memberikan kemampuan keamanan atau security ya. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari jumlah besar integer ya, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimated source ya, atau bukan dari menebak. Nah, jadi jika seseorang mengetahui nama objek, maka dia memang diberitahu ya, karena bukan diberi tempe. Ya, itu ada ya, emang dia diberitahu, dikasih tahu ya, bukan dikasih tempe seperti itu. Nah, karena sulit sekali ini menebak nama tersebut. Nah, terus ada jenis nama, ini diantaranya adalah username dan system name. Nah, ciri-cirinya kalau username ini dibuat oleh suatu user ya, atau pemakai. Terus ada merujuk pada satu objek maupun layanan, terus dari string of characters. Jadi misalkan contoh SP01 untuk pencetak atau dan sebagainya. Nah, untuk sistem name sendiri ini cirinya terdiri dari bit string ya, terinternal untuk sistem ya, tidak ditujukan untuk manusia. Nah, lebih kompak dari username sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Nah, untuk seluruh nama sendiri ada beberapa ya. Yang pertama ini kita lihat primitive atau flat names. Atau biasa disebut UIDs atau unique identifiers. Biasanya tanpa struktur internal ya, hanya string of bits ya. Terus digunakan untuk perbandingan dengan UID lain, terus tidak membawa informasi lain atau pure names benar-benar ya. Terus ada sangat berguna dan banyak digunakan ya, karena location and application-nya independent. Nah, terus ada namanya yang kedua adalah struktur untuk PN atau version name-nya. Nah, jadi dia biasanya komposisinya dari beberapa nama primitif disusun secara hierarki ya. Contoh kan misalkan spmi.admin.ac.id slash ya, ada cs, ada slash, doc slash ada. Nah, itu ada biasanya secara hierarki. Nah, terhadap membawa informasi. Jadi tidak saja impure names. Nah, terus biasanya tidak secara unik mengidentifikasi objek, misalkan bermakna dipecahkan ke satu objek, misalkan Unix filings ya. Nah, yang ketiga ini ada namanya descriptive name ya, atau DN.
Jadi daftar atributnya ini secara bersama diidentifikasikan objek secara unik. Nah, itu membawa informasi ya. Terus apa biasa juga dia impure name juga. Nah, ini dan biasanya seperti dari superset dari PN ya atau partition name. Nah, di sini ada nama istilah name konteks ya atau nama yang selalu diasosiasikan ya dengan konteks. Nah, biasanya dinamakan dengan valid ya. Ada dua macam konteks, universal konteks dan relative konteks ya. Nah, sasaran fasilitas penamaan apa saja? Ya, pertama untuk efisiensi ya. Terus sekarang fasilitasnya penamaan merupakan dasar dari sistem terdistribusi. Terus ada terdistribusinya itu sendiri ya. Nah, renungkan jika UIDs dibagikan oleh centralized generator, misalnya bottleneck, ada node tempat generator sebelum mengalami ke pengeluaran. Nah, yang ketiga tampak seperti global space atau tidak tergantung pada definisi topologi dan lokasi objek. Nah, yang keempat ini mendukung pemetaan, biasanya one to many antara nama dan objek ya, untuk kemungkinan multicast. Nah, terus yang kelima adalah mendukung dynamic relocation of objects. Jadi jika objek atau proses potensial untuk mobile ya, atau berpindah-pindah, jadi diperlukanlah dynamic binding antara nama dan alamat ya. Begitu juga dengan antara alamat dan rute. Nah, yang terakhir atau yang keenam ini adalah memungkinkan local aliases ya atau sehingga pemakai ini dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Nah, biasanya tentu saja diperlukan pemetaan antara aliases dan full names ya atau alias ya seperti itu. Oke. Untuk name list ini terdiri dari dua komponen, name agents ya dan name servers. Nah, kalau name agent ya biasanya berada di klien ya, biasa satu name per klien atau satu name agent ini digunakan beberapa klien ya. Nah, beda juga dengan name server. Name server ini biasanya name agent yang menggunakan basis data terdistribusi yang terdiri dari tuples, yaitu nama, lokasi, attributes ya. Nah, misalkan contoh atribut di sini, jika resource ada printer, maka atribut dapat menyatakan apakah objek ini dapat melakukan pencetakan postscripts atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk name list kan. Ya. Nah, seperti ini arsitekturnya, bagannya untuk penamaan name list ya. Oke, bisa Anda lihat berulang-ulang lagi nanti ya. Nah, untuk bentuk name list, ini yang pertama adalah tersentralisasi atau centralized. Jadi nama list ini berada pada satu mesin. Nah, kelebihannya, ini layanan cukup dilakukan dengan name list. Ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah registrasi objek dan saat objek tersebut dapat diakses ini very short atau singkat, sangat singkat. Lebih mudah untuk memperoleh daftar objek aktif. Namun kekurangannya ini adalah namanya true delations atau jika node crash maka terjadilah malapetaka. Nah, di sini ada namanya kemacetan atau congestions yang membatasi availability ya. Oke. Nah, yang kedua ada nama list yang ini terreplikasi penuh atau full replicate ya. Nah, untuk full replicate ini sendiri digunakan untuk mengatasi kekurangan name list ya yang tersentralisasi. Masalahnya di sini dalam bottom atau right. Jadi untuk menjaga konsistensi, jika name list ini direplikasi, maka setiap perubahan ini harus direfleksikan semua atau di copy ya. Nah, untuk kekurangan dari right-nya. Terus bagaimana jika saat perubahan dicatat ada sebagian replika yang tidak dapat dihubungi? Nah, itu bahaya ya. Nah, terus ada di read-nya. Bagaimana jika informasi yang diperoleh ternyata sudah usang? Nah, jadi dia pembacaan file itu ternyata informasinya sudah usang ya. Atau ada beberapa replika yang tidak dapat diakses, inaccessible ya. Nah, solusinya jadi sebuah name server ini dipilih sebagai master dan selalu mereplikakan secara akurat state of the world-nya. Terus ada name server lainnya bertindak sebagai petunjuk ya atau hint yang belum tentu benar ya. Terus ada namanya propagation di sini ya antara informasi dengan master dan replikanya ya dilakukan pada saat sepi. Nah, seperti itu. Itu untuk name list yang terreplikasi penuh. Nah, kelebihannya dari semua ini apa ya? Jadi dia tidak perlu melakukan tidak perlu suatu central name server ya. Jadi di mana seluruh station tergantung pada name server tersebut. Nah, yang kedua ini masih relatif mudah memperoleh daftar objek dalam satu jaringan. Misalkan di mana suatu name list berisi informasi yang dibutuhkan. Ya. Yang ketiga availability-nya ini meningkat sehingga lokasi objek dapat ditemukan lebih cepat dari name list yang tersentralisasi. Namun di sini ada kekurangannya ya. Biasanya lebih otomatis dia menggunakan lots memory.
Jadi biasanya membutuhkan banyak memori. Ya. Nah, terus potensi yang timbul pun ini biasanya tidak konsisten. Ya. Masalah terutama ya. Nah, pada beberapa jaringan, ini broadcast package-nya ini ke replika sangat meningkatkan overhead jaringan. Ya. Nah, ini yang bahaya untuk kekurangan dari namelist. Nah, makanya di sini ada namanya namelist terreplikasi sebagian. Nah, sebagian namelist ini disimpan dalam cache ya. Nah, memerlukan karena sebuah tunjuk atau hint yang biasanya benar ya. Terus tidak ada master copy ya. Oke. Terus ada seberapa besar case-nya, terus ada mana-mana yang terhapus. Biasanya umum digunakan pada sistem berbasis objek ya. UID-nya merupakan nama objek, petunjuk lokasi disimpan dalam database untuk menghindari sharingnya berkonsultasi dengan name server. Nah, petunjuk ini harus dapat diandalkan. Jika sebuah objek berpindah, maka step reference harus diubah satu per satu. Ya. Oke, nah untuk name server dan navigation ini dibagi menjadi beberapa ya, 3 metode. Nah, biasanya ada interaktif navigation. Nah, di mana ini agent tetap memegang kendali ya. Nah, yang kedua adalah server mengenai status resolusi. Oke. Yang kedua adalah transitive navigation ya. Nah, transitive navigation ini yang bersama dengan resolusi rekursif. Oke, jadi bisa dilihat di gambar ya, bagaimana itu transitive navigation. Nah, selanjutnya itu ada namanya non-recursive dan recursive reverse control navigation. Di mana rekursif ini aktivitas berpindah dari server ke server ya. Sehingga nama selalu di-resolve dalam konteks yang baru. Nah, untuk per server sendiri ini transparan bagi name agent. Agent tidak sibuk, server harus menyimpan return address dalam setiap outgoing lookup ya, dan secara keseluruhan bekerja keras. Oke, itu gambarnya seperti itu. Ya, bisa Anda lihat di layar Anda ya. Nah, terakhir ada namanya DNS atau domain name system. Nah, contoh-contohnya .com ya, biasanya untuk komersil, .edu untuk pendidikan, education.gov untuk pemerintahan biasanya, .mil atau military ya, military ya. .net untuk network support, .org untuk organization, untuk INT ya, international dan lainnya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp group maupun di Google Classroom ya. Anda bisa bertanya di situ. Oke, untuk kelebihan lanjut tentang naming ya. Nah, oke. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam berkatuh. Selamat pagi dan selamat sore. Terima kasih.